Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita kembali lanjutkan bacaan kitab Marakil Ubudiyah karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kitab Marakil Ubudiyah ini merupakan syarah dari matan Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Imam Al-Hujjah Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Kita telah sampai pada halaman 15. Seperti biasanya kita pertama akan membaca terlebih dahulu matan Bidayatul Hidayah. Setelah itu kita lanjutkan pembacaan syarahnya Marakil Ubudiyah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi ma fid daraini. Allahumma amin. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqa al-muzhiru min nafsihi sidqa raqbati wa fartat ta'atusi ilaihi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma alal aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillah, alhamdulillah, dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap para sahabatnya, kata Imam Al-Ghazali, fa'lam ayyuhal harisu, maka ketahuilah olehmu wahai orang yang bersungguh-sungguh, al-muqbilu yang menghadap dirinya al-iktibasil ilmi di atas mencari ilmu, al-muzhiru lagi yang menampakkan min nafsihi dari dirinya, sidqa raqbati akan benar-benar ingin, wa fartat ta'atusi ilaihi dan sangat haus kepadanya ilmu. Annaka ini dia berkedudukan sebagai maf'ul dari i'lam. Ketahuilah olehmu wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, apa yang anda ketahui, annaka akan bahwa sesungguhnya engkau, in kunta taqsidu apabila engkau bertujuan mencari ilmu, al-munafasah kepada berlomba-lomba, wal mubahata dan berbangga-bangga, wa taqadduma alal aqrani dan terdepan dan mendahului di atas teman-teman yang lain, wastimalata wujuhin nasi ilaika dan menarik wajah manusia kepada engkau, wa jam'a hutamid dunya dan mengumpulkan barang-barang benda-benda dunia, fa anta sa'in fi hadami dinika maka engkau merupakan orang yang berusaha dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika dan menghancurkan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka dan menjual akhiratmu dengan duniamu.
Kata Imam Al-Ghazali ini merupakan nasihat kepada penuntut ilmu. Kata beliau, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, apabila kesungguhan kita mencari ilmu itu adalah untuk munasabah, berlomba-lomba dalam artian kita sendiri yang pengen alim, kita sendiri yang pengen populer. Kemudian kalau tujuan kita dalam mencari ilmu itu adalah untuk menarik manusia kepada kita, artinya untuk memperbanyak pengikut, ataupun tujuan kita adalah untuk mengumpulkan harta dunia yang pada akhirnya akan binasa, maka kata Imam Al-Ghazali, ketika itu kita termasuk orang yang berusaha menghancurkan agama dan membinasakan diri kita dan mengganti akhirat kita dengan dunia. Kembali kita baca di dalam Syarah Marakil Ubudiyah. Nasihatun ilal harisi ala talabil ilmi, nasihat kepada orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Fa'lam ayyuhal harisu, maka ketahuilah wahai al-haris, ayil mujtahidu, artinya orang yang bersungguh-sungguh, alaqtibasil ilmi, dalam mencari ilmu, ay istifadatihi, artinya mencari faedahnya ilmu, minal muallimi, dari para guru. Wa fi nuskhatin, dan pada satu naskah, iktinasul ilmi. Jadi dalam satu naskah itu digunakan redaksi iktinasul ilmi, dibaca dengan nun kemudian shad, ai istiyaduhu, artinya memburunya ilmu. Jadi dalam satu naskah itu digunakan dengan kata iktinasul ilmi, bukan dengan kata iktibasul ilmi, tapi menggunakan kata iktinasul ilmi. Ketika digunakan iktinasul ilmi yang dibaca dengan nun kemudian dibaca dengan shad, yang artinya itu adalah memburunya ilmu. Fahina idzin syubihal ilmu bisaidi, maka ketika itu disamakan ilmu dengan buruan. Lalu apa sih titik persamaan antara ilmu dengan buruan? Maka titik persamaannya fi kauni kullin yahtaju ila hilati wa siyasah, pada keadaan masing-masing ilmu dan buruan, yahtaju ila hilati wa siyasah, butuh kepada cara dan siasat. Jadi apa titik persamaannya antara ilmu dan buruan? Sebagaimana buruan itu memburu sesuatu itu perlu siasat, cara, trik, begitu juga dengan ilmu perlu hilah wa siyasah, cara atau trik. Al-muzhiru min nafsihi, lagi yang menampakkan dari dirinya. Wa fi nuskhatin, dan pada satu naskah, min nafsika, dengan menggunakan khitab. Nah, dalam satu naskah itu menggunakan khitab, sedangkan dalam satu naskah yang lain di sini menggunakan dengan ghaib. Al-muzhiru min nafsihi, lagi menampakkan dari dirinya, sidqa rakbati, akan benar-benar ingin, ayil ikbali, artinya benar-benar menghadap dirinya, wa fartat ta'atusi, dan sangat haus, ay syiddatal ishtiyaqi, benar-benar rindu, ilaihi ayil ilmi, kepadanya ilmu. Annaka ma'mulun li'a'lam, annaka merupakan maf'ul bih atau ma'mul bagi i'lam. Jadi ketahuilah olehmu, wahai orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, akan bahwa sesungguhnya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah, apabila engkau bertujuan di dalam mencari ilmu, al-munafasah, berlomba-lomba, bil fa'i wasin al-muhmalah, al-munafasah dibaca dengan fa sin yang tidak bertitik. Apa artinya munafasah? Ai
ar-raghbata fi tafarrudi bi ilmi, keinginan tersendiri dengan ilmu. Artinya ketika dia bertujuan untuk munafasa, apa munafasa? Bertujuan untuk menuntut ilmu kepada munafasa. Apa arti munafasa? Yaitu ingin populer sendiri, ingin alim sendiri. Kenapa? Li'annahu nafisun jiddan, karena ilmu itu bagus sekali. Semua orang mengetahui bahwa ilmu itu sangat bagus. Namun yang salahnya adalah ketika dia bertujuan di dalam mencari ilmu itu adalah ingin populer sendiri, ingin menjadi alim sendiri. Wal mubahata, dan berbangga-bangga, ayil iftikhara allazi huwa at-ta'azzumu, kebanggaan itu merupakan membesarkan diri. Wa taqadduma 'alal aqrani, dan mendahului di atas teman-teman yang lain. Ayil amsalil ladzina yu'adilunaka fi talabil ilmi, artinya teman-teman sebaya yang mereka berbarengan dengan engkau di dalam mencari ilmu. Wastimalata ay talaba iqbali wujuhin nasi ilaika, dan menuntut menghadap wajah-wajah manusia kepada engkau. Wa jam'a hutamin dunia, dan mengumpulkan barang-barang dunia. Ai mata ad-dunya allazi yasiru akhiruhu faniyan, barang-barang dunia yang menjadi akhirnya faniyan, binasa. Wal ikrama inda sultan, dan untuk meraih kemuliaan di sisi sultan. Fa anta sa'in ay mutasarifun fi hadami dinika wa ihlaki nafsika, maka engkau orang yang sa'in. Apa arti sa'in? Mutasarifun, orang yang berusaha di dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Kenapa binasa? Bi iqbalika ala ghadabillahi ta'ala, karena menghadap engkau kepada kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali menasihati kepada penuntut ilmu, ketika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, namun tujuannya adalah untuk populer, ingin populer sendiri, untuk mengumpulkan harta dunia yang pada akhirnya itu akan binasa, maka kita adalah termasuk orang yang berusaha menghancurkan agama, membinasakan diri kita sendiri dengan sebab menghadap kepada kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasafqatuka khasiratun, maka akad engkau khasiratun, merugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan perdagangan engkau sangat merugi. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan sedangkan guru engkau adalah orang yang menolong engkau ala isyanika, di atas maksiatmu. Wa syarikun laka fi khusranika, dan bersekutu bagi engkau fi khusranika, di dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin, dan guru seperti penjual pedang, orang yang menjual pedang kepada orang yang memutuskan jalan, artinya begal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syattin kalimatin kana syarikan lahu fiha, barang siapa yang menolong di atas maksiat walau bi syatri kalimatin, meskipun dengan satu potongan kalimat, kana syarikan lahu fiha, niscaya dia bersekutu baginya fiha, di dalam maksiat. Jadi kalau niat kita menuntut ilmu adalah untuk mengumpulkan harta dunia yang pada akhirnya akan binasa, maka ketika itu akad kita adalah akad yang merugi, perdagangan kita adalah perdagangan yang amat sangat merugi. Sedangkan guru juga ikut, sedangkan guru adalah orang yang menolong kita di atas maksiat dan bersekutu di dalam kerugian.
seolahnya guru seperti orang yang menjual pedang kepada pembegal. Karena bersesuaian dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang menolong seseorang untuk melakukan maksiat meskipun dengan satu potongan kalimat, maka dosanya, maka dia bersikat di dalam maksiat itu, artinya di dalam dosanya. Wasafqatuka ay aqaduka fi dzalikal bai'i, fasaftatuka ay aqduka fi dzalikal bai'i khasiratun ay naqisatun, artinya akadmu di dalam jual beli itu khasiratun ay naqisatun, kurang. Kenapa kurang? Di anna dunya fi muqabalati thawabil akhirah la syai'ah, karena dunia dibandingkan pahala akhirat tidak ada apa-apanya. Kenapa transaksi kita merugi? Karena dibandingkan dengan dunia, dengan pahala akhirat, dunia ini tidak ada apa-apanya. Wa tijaratuka ay tasarrufuka fihi ba'iratun ay halikatun la khaira fiha, dan perdagangan engkau, artinya tasarruf engkau pada jual beli, ba'iratun amat merugi, artinya halikatun binasa, la khaira fiha yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi, dan ini merupakan satu kinayah dari tidak bermanfaatnya ilmu itu. Wa muallimuka mu'inun laka wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika, sedangkan guru engkau mu'inun laka, orang yang membantu bagi engkau, ala isyanika, di atas maksiatmu, wa syarikun laka fi khusranika, dan berserikat bagimu fi khusranika, di dalam kerugianmu. Sedangkan guru yang mengajarkan, gara-gara kita bermaksiat, sama dia tergolong orang yang membantu dalam maksiat dan berserikat di dalam kerugian kita. Wa huwa kaba'i sayfin min qati tariq, dan dianya guru bagaikan orang yang menjual pedang kepada begal. Min bimakna lami, min dengan makna lam. Jadi kaba'i sayfin liqati'i tariqin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ana ala ma'siyatin walau bisatri kalimatin, barang siapa yang menolong di atas maksiat meskipun dengan sepotongan kalimat. Apa contoh sepotongan kalimat? Nahu min uqtul, dari kata uq, dari seumpama uq, dari kata uqtul. Uqtul, bunuhlah. Tapi kita hanya mengucapkan satu kalimat aja, uq, maka sudah termasuk berserikat di dalam maksiat. Kana ayil mu'inu syarikan lahu fiha, adalah orang yang menolong, syarikan lahu fiha, adalah berserikat di dalam maksiat. Wa fil hadisi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, di dalam suatu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ala kulli muslimin, di atas setiap orang muslim. Wa wudi'ul ilmi inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi kepada orang yang bukan ahlinya, kamukallidil khanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba, bagaikan orang yang mengalungkan babi dengan permata dan intan dan emas. Ai anna wadi al-ilmi fi ghairi mawdu'ihi zalimun, maksudnya orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya, zalimun ialah orang yang zalim. Jadi orang yang memposisikan ilmu bukan pada ahlinya termasuk orang yang zalim. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan
fi jami'il umuri, maka wajib bahwa ada orang yang alim itu orang yang penasehat fi jami'il umur pada semua perkara, yu'amilu kullan nasi ala hasabi halihi, ia memperlakukan semua orang ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Katabibi yu'aliju kulla maridin bima yunasibu illatuhu, seperti dokter yang mengobati setiap orang sakit bima yunasibu, dengan apa yang sesuai terhadap penyakitnya. Waruwiya an Ma'ruf al-Khalqi, diceritakan dari Ma'ruf al-Khalqi, annahu qala, bahwasanya ia berkata, lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah lam yakum minan nasi ahadun hadara janazatahu li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan fara'aituhu fil manami qabla ayyudfana faqultu lahu ma fa'ala Allahu bika, qala ghafarali rabbi, qultu bimadha, qala binushi lil muta'allimin, fantabahtu minan naumi fashahadtu janazatahu. Diriwayatkan dari Ma'ruf al-Khalqi annahu qala, bahwasanya ia berkata, lamma mata Abu Yusuf, ketika meninggalnya Abu Yusuf, yaitu sahabat Abi Hanifah, lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatuhu, tidak ada daripada manusia seorang pun yang hadir, yang menghadiri jenazahnya. Jadi ketika meninggalnya Abu Yusuf, tidak ada salah seorang pun manusia yang hadir menghadiri jenazahnya. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan, karena dulu dia pernah masuk fi amri sultan, pada urusan kekuasaan penguasa. Jadi karena dia pernah ikut dalam urusan penguasa, sehingganya ketika dia meninggal tidak ada satupun orang-orang yang menghadirinya, karena mereka menganggap dia itu adalah termasuk yang zalim. Fara'aituhu fil manami, kemudian aku melihatnya fil manami, di dalam tidur, qabla ayyudfana, sebelum dikuburkan. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepada engkau, apa yang Allah lakukan kepada engkau. Qala, berjawab Abu Yusuf, ghafarali rabbi, Tuhanku telah mengampuniku. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, bimadza, dengan apa Allah mengampunimu? Qala, ia menjawab, binushi atau binashi lil muta'allimi, dengan nasihatku kepada penuntut, para pelajar. Fantabahtu minan naumi, kemudian aku terbangun dari tidur, kemudian lalu aku menyaksikan jenazahnya. Jadi pada intinya di sini adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, kesungguhan dalam menuntut ilmu, hendaknya tujuan kita pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam diri kita. Jangan sampai kita dalam menuntut ilmu itu tujuannya untuk mengumpulkan harta dunia, untuk mencari jemaah, kemudian untuk berbangga-bangga, karena itu semua termasuk kepada orang yang memaksakan agama dan menghancurkan agama kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.